Halo, selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Masih dalam materi relasi dan fungsi kelas 8. Kali ini Ibu akan membahas korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1. Pengertian dari korespondensi 1-1 adalah salah satu jenis relasi jika setiap anggota himpunan domain berpasangan dengan tepat satu anggota kodomain atau berlaku sebaliknya. Nah, syarat dua buah himpunan membentuk suatu korespondensi 1-1 jika kedua himpunan memiliki jumlah anggota yang sama. Bisa kita tuliskan bahwa NA, banyaknya anggota A, harus sama dengan banyaknya anggota B, atau NA sama dengan NB. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan himpunan negara dengan lagu kebangsaannya, atau himpunan negara dengan bendera kebangsaannya. Itulah contoh-contoh korespondensi 1-1. Mari perhatikan contoh soal lainnya berikut ini. Contoh soal yang pertama, gambarlah diagram panah dari korespondensi 1-1 yang mungkin dari himpunan M yang anggotanya ABC dan N anggotanya 1, 2, 3. Mari kita gambarkan dalam diagram panah. Gambar diagram panah yang pertama, A kita pasangkan ke 1, B ke 2, C ke 3. Ini merupakan korespondensi 1-1. Kemudian gambar yang kedua, A kita pasangkan ke 2, B ke 1, C ke 3. Kemudian gambar yang ketiga, A kita pasangkan ke 1, kemudian B kita pasangkan ke 3, dan C kita pasangkan ke 2. Untuk gambar yang keempat, A kita pasangkan ke 2, B kita pasangkan ke 3, dan C kita pasangkan ke 1. Gambar yang kelima, A kita pasangkan ke 3, B ke 1, dan C ke 2. Kemudian gambar yang keenam, A kita pasangkan ke 3, kemudian B kita pasangkan ke 2, dan C kita pasangkan ke 1. Inilah diagram panah yang mungkin dari anggota M, ABC, dan N 1, 2, 3. Banyaknya diagram panah yang mungkin dari korespondensi tersebut adalah ada 6 anggota himpunan diagram panah. Kalau kamu perhatikan di sini bahwa korespondensi 1-1 jika anggota A dan anggota B memiliki anggota yang sama, atau di sini M dan N memiliki anggota yang sama. Kemudian setiap anggota A atau setiap anggota domain dan kodomain dipasangkan tepat satu. Kamu perhatikan di sini, ini dipasangkan tepat satu, ya. Kemudian anggota domain tidak bercabang habis dipasangkan. Demikian juga anggota kodomain tepat satu dipasangkan dengan domainnya, ya, tidak ada yang bercabang dan habis dipasangkan. Inilah contoh-contoh korespondensi 1-1. Mari kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, dari diagram panah berikut, manakah yang merupakan relasi, pemetaan, atau korespondensi 1-1? Kita perhatikan gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Semuanya pasti merupakan relasi, ya. Misalkan nih, contoh yang pertama. Contoh yang pertama, apakah merupakan relasi? Ya. Apakah merupakan pemetaan? Bukan. Atau korespondensi 1-1? Bukan, walaupun banyak anggotanya sama. Jadi ini hanya merupakan relasi saja. Ini gambar yang pertama. Gambar yang kedua, kamu perhatikan, apakah ini merupakan relasi? Ya. Apakah merupakan pemetaan? Ini juga merupakan pemetaan karena semuanya habis dipasangkan, jadi pemetaan atau fungsi. Tapi juga merupakan korespondensi 1-1. Ini untuk gambar yang kedua. Nah, gambar yang ketiga ini apakah merupakan korespondensi 1-1? Tidak, karena anggota B tidak habis dipasangkan. Jadi ini merupakan fungsi atau pemetaan saja. Fungsi atau pemetaan. Kemudian gambar yang keempat,
Nah, ini apakah merupakan korespondensi 1-1? Bukan ya, karena anggota B tidak habis dipasangkan. Tapi apakah merupakan fungsi? Ya, karena anggota domain habis dipasangkan tidak bercabang. Nah, dari semuanya ini yang merupakan korespondensi 1-1 adalah gambar yang kedua. Nah, kalau kamu perhatikan, jika korespondensi 1-1 pasti juga merupakan pemetaan. Namun kalau pemetaan belum tentu korespondensi 1-1. Jadi kalian bisa membedakan ya, mana yang merupakan pemetaan dan mana yang merupakan korespondensi 1-1. Mari kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Contoh yang ketiga, dari pasangan berurutan berikut manakah yang merupakan relasi, pemetaan, atau korespondensi 1-1? Nah, dari ABCD E berikut yang jelas semuanya merupakan relasi. Mari perhatikan mana yang merupakan pemetaan, korespondensi 1-1 atau relasi saja. Contoh yang A, 2, 5, 3, 6, 4, 7. Untuk melihat pemetaan atau bukan, lihat depannya. Kalau berbeda pasti pemetaan. Nah, apakah ini merupakan korespondensi 1-1? Nah, kamu perhatikan ini anggota yang B 5, 6, 7. Nah, kodomain dan domain dipasangkan 1-1 tidak bercabang, maka ini juga merupakan korespondensi 1-1. Apakah ini juga merupakan pemetaan? Ya, karena kalau korespondensi 1-1 pasti merupakan pemetaan. Nah, yang B, kamu lihat anggota yang domain 1-1-1-1. Nah, ini tidak mungkin pemetaan, tidak mungkin juga korespondensi 1-1. Jadi yang B hanya relasi saja. Untuk yang C, anggota depan 1, 2, 3, 4. Yang anggota B 1, 1, 1, 1. Nah, apakah ini merupakan pemetaan? Ya, karena domainnya habis semua dipasangkan. Tapi apakah ini merupakan korespondensi 1-1? Tidak, karena apa? Anggota kodomain dipasangkan bercabang. Jadi ini hanya pemetaan saja. Jadi pemetaan belum tentu korespondensi 1-1, tapi korespondensi 1-1 pasti merupakan pemetaan. Lihat yang D, anggota domain 3, 4, 5, 6, anggota kodomainnya 1, 2, 3, 4. Jadi ini merupakan korespondensi 1-1. Saya singkat saja begini ya. Kemudian yang E 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Kemudian anggota kodomainnya 3, 4, 6, 8. Nah, ini juga pasti merupakan korespondensi 1-1. Nah, yang korespondensi 1-1 pasti merupakan pemetaan. Rumus korespondensi 1-1 untuk menghitung banyaknya korespondensi 1-1, misalkan tadi banyaknya anggota A dengan banyaknya anggota B ada 3 anggota, maka banyaknya korespondensi 1-1 ada 6. Nah, 6 didapat dari mana? Dari 3 kali 2 kali 1. Ini yang disebut 3 faktorial, atau misalkan dibalik 1 kali 2 kali 3 ya. Nah, sekarang kalau banyaknya anggota N, banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin adalah N faktorial. N faktorial itu artinya seperti ini. Kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau banyaknya anggota ada 4, berarti banyaknya korespondensi 1-1 4 kali 3 kali 2 kali 1. Untuk lebih jelasnya, mari lihat contoh soal berikut. Contoh soal yang keempat, A. Bilangan genap kurang dari 12, B. Bilangan ganjil kurang dari 10. Hitung banyaknya korespondensi 1-1. Nah, untuk anggota A, ini anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, karena bilangan genap kurang dari 12. Untuk yang B, anggotanya bilangan ganjil kurang dari 10, 1, 3, 5, 7, dan 9.
Jadi NA sama dengan NB ada 5 anggota. Nah, banyaknya korespondensi satu-satu, korespondensi sama dengan N faktorial, atau di sini 5 faktorial. Nah, boleh 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 boleh, menurun juga boleh. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu yang anggotanya ada 5, ada 120. Untuk lebih jelasnya, kita kerjakan latihan soal berikut. Latihan soal yang pertama, A. Bilangan prima kurang dari 9. B. Nama bulan dalam 1 tahun yang diakhiri dengan huruf R. Hitung banyaknya korespondensi satu-satu. Kemudian yang kedua, anggota K sama dengan anggota L, yaitu A, B, C, D, E, F, G. Hitung banyaknya korespondensi satu-satu K ke L, atau sebaliknya ya, L ke K. Manakah yang merupakan relasi pemetaan dan korespondensi satu-satu? A. Anggotanya 41, 51, 61, 71. B. AB, BC dan CD. Yang C. 45, 56, 78, 88. Yang D. 55, 44, 33, 22. Silahkan kalian kerjakan. Semoga kalian menjadi lebih bisa. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.